Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Al-muqaddimatu itu ya. Adapun ini yaitu muqaddimah. Mari kan dibahas, ada kitab ini isinya muqaddimah, fasal, tambih dan lain sebagainya. Sekarang kita udah masuk ke muqaddimah. Wahiyya tashtamilu ala tambihaini, dan bermula itu muqaddimah yaitu mencakup dia muqaddimah ala tambihain, atas dua peringatan. Jadi muqaddimah ini isinya ada dua peringatan. Satu, at-tanbihul awwalu fi ma'na lafdhi syama'il. Adapun peringatan yang pertama itu di dalam menerangkan makna lafaz syama'il. Kan ini kitab membahas tentang syama'ilur rasul. Syama'il itu artinya kepribadian atau watak tabiatnya Rasulullah SAW. Itu syama'il. Nama kitabnya Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul. Apa makna syama'il? Hiya fil asli al-akhlaq wa taba'i'u. Bermula dia syama'il fil asli di dalam makna asal. Makna asalnya syama'il secara bahasa itu artinya akhlak. Akhlak itu jama' khuluq. Boleh khulqun, boleh khuluqun mufradnya. Jamanya akhlak, artinya budi pekerti, perangai. Wat taba'i'u, dan tabiat. Jadi makna syama'il itu budi pekerti, perangainya. Wat taba'i, dan tabiat-tabiatnya. Taba'i itu jama' tabi'ah. Apa itu tabi'ah? Tabiat itu al-khaliqah was-sajiyah. Emang sikap atau perilaku dasar dari sejak diciptakan itu namanya tabiat. Tabiat mah susah dirubah. Kalau dikendalikan bisa, dirubah susah. Tuh tabiat. Ada orang tabiatnya misalkan suka mancing. Ada orang tabiatnya suka ngopi. Pokoknya bangun tidur pasti ngopi. Udah dari lahir begitu, udah kebiasaan. Ada orang tabiatnya itu habis makan tidur. Ada orang tabiatnya suka ngambekan. Macam-macam tabiat. Dihilangin mah susah karena emang setelan pabrik gitu mah. Tapi kalau dikendalikan, dilatih, namanya riyadhah, dilatih, bisa begitu tuh. Tabiat itu bisa dilatih biar berubah dikit-dikit. Allati jubila 'alaihal insan, yang diciptakan atasnya allati oleh manusia. Jadi manusia tercipta dengan perilaku tersebut. Tuh. Termasuk bohong itu tabiat. Hati-hati, tabiat itu nular dan nurun. Makanya kalau pengen punya anak keturunan memiliki tabiat yang baik, pilih induknya, pilih bibitnya, pilih nih orangnya gimana gitu. Ada orang tabiatnya suka jajan mulu ke matahari sampai gosong. Gitu ya. Itu tabiat, nggak bisa. Kayak perempuan, tabiatnya berdandan, mau di mana aja ada, yang penting ada kaca, ada cermin, ada spion, udah dandan pasti. Tabiat udah, gitu. Tabiat.
Mau pengajian kayak mau apa pasti nggak lepas isinya make up di dalamnya, walaupun cuma bedak doang, walaupun cuma lipstick. Emang tabiatnya udah berdandan begitu, tabiat ya, tabiat. Bisa nggak sih tabiat kita itu dirubah? Bisa, dengan cara kita melatih diri. Kita ngaji sama ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang wataknya udah terlatih, terdidik oleh gurunya, udah ditarbiyah oleh gurunya, maka bisa itu kita didik. Begitu tuh, bisa. Makanya kata Imam Haddad, al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan kalau sudah mengakar maka akan merubah kebiasaan lama. Maka untuk merubah kebiasaan lama yang buruk, kita harus terbiasa dengan perilaku yang baik atau kebiasaan yang baik. Caranya ya dekat ataupun kita belajar atau dididik oleh orang-orang yang terdidik. Dulu mah malas sholat, dulu mah malas misalkan ibadah, malas zikir. Nah, dekat sama orang ahli zikir, lantas saja la ilaha illallah, tiba-tiba beli tasbih. Biasanya emang gak pernah. Akhirnya dia mesen tasbih yang 1000. Buat apaan? Buat nyabet setan gitu ya. Ya buat zikir lah. Pokoknya kebiasaan yang positif kalau terus dilatih terus, maka akan merubah kebiasaan yang negatif. Itu kata ulama, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, al-adah idza rasakhat nasakhat. Gitu ya. Terus dilatih mendalam. Nanti lama-lama kebiasaan buruk itu hilang. Yang biasanya habis sholat subuh tidur, pas dididik sama gurunya, jangan tidur, wirid tuh, baca wiridul latif, baca zikir ini sampai isyraq. Ada yang ngisi antara subuh dan syuruk dengan talabul ilm. Ada yang ngaji habis sholat subuh, ngaji gitu. Nah itu paling afdalnya amal itu talabul ilm. Ada orang yang habis subuh itu zikir, ada yang habis subuh itu ngelakuin yang manfaat, ya baca Quran dan sebagainya. Ada yang habis subuh nuntut ilmu, ngaji. Nah itu paling afdal. Yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ishtighal bil ilm. Pokoknya kita menekuni, bergelut dengan dunia ilmu, imma bita'allum atau ta'lim, baik ngajar ataupun ngaji. Udah itu aja cukup. Gitu aja. Entah yang biasanya habis subuh tidur, ini biasa ngaji. Biasa bangun akhirnya. Biasa nungguin syuruk. Nanti pas sudah isyraq kan ada kode tuh, ada alarmnya. Itu jangan langsung sholat. Sholat isyraq. Enggak, tunggu dulu 16 menit setelah itu. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangin. Jadi ketika matahari naik seukuran 1 tombak, ya, ukuran 1 tombak itu sama ulama, sama fuqaha dihitung berapa? Kurang lebih 7 zira. Kalau pakai derajat 4 derajat, 1 derajat itu kalau ukuran jam 4 menit, 4 kali 4 16. Di dalam kitab Bujairami ya Hasyiyah ala Fathul Wahhab diterangin di situ. 4 derajat itu sama dengan 16 menit, 16 daqiqah, 16 menit. Jadi habis bunyi alarm tuh jangan langsung sholat isyraq, tunggu dulu minimal setengahnya 8 menit. Jadi habis isyraq tambah 8 menit baru tuh boleh sholat. Kalau belum itu nggak boleh. Walaupun kita rajin ibadah, kita juga kudu ngikutin syariat. Jangan asal-asalan ibadahnya. Nah, udah baru itu sholat isyraq. Bagi yang sholat, yang kagak mah jangan ngeributin. Inilah itu sholat mah kagak. Nah kalau tabiat itu, nah kalau dari kecil bisa dilatih, anak kecil bisa dilatih. Kalau makan sila atau duduk yang benar, duduk seperti duduk Nabi boleh. Kalau makan dari kecil tuh ditanami. Terus kalau belum makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, baca bismillah, dilatih dari kecil, dibiasain tuh dari kecil. Terus makannya juga ngunyahnya yang halus biar pencernaannya bagus.
Jangan langsung minum sebelum kelar makan. Makan tertunda berapa menit, setengah jam lah minimal, baru minum. Jangan habis suap minum, suap minum. Yang bagus itu cara kedokteran, habis makan tunda dulu berapa menit gitu, nanti baru minum. Begitu tuh caranya. Kalau kita mau nasi belum datang, es teh belum datang udah es teh, bah. Lain kita tabiatnya udah. Kalau bukan Rasulullah SAW yang mengajarkan akhlak yang baik, ini manusia udah berantakan sikapnya, gitu ya. Cara pakai baju itu diajarin, cara bercermin ada doanya. Jangan cermin doang tapi kagak berdoa. Tiap pagi bercermin, doa kagak. Itu ya, doa. Alhamdulillahilladzi ahsana khalqi wa sawwa khuluqi wa ja'alani basyaran sawiya. Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Begitu doa. Doa kalau bercermin, pakai baju doa, ngelepas baju doa. Begitu. Kalau dari kecil udah terlatih, maka secara otomatis tabiat ini, akhlak ini akan terbiasa. Jadi pas sudah gede nggak perlu diajarin. Cara nyopot sendalnya, cara pakai sendalnya, cara tidurnya miring. Nggak usah disuruh miring sendiri. Pokoknya kalau udah kebiasaan begitu. Kalau udah kebiasaan, maka akan merubah kebiasaan lama yang negatif. Tuh. Cuma kalau udah gede ngerubahnya agak ribet, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dapat taufik susah, didorong-dorong ke masjid juga susah, dorong-dorong sampai masjid hilang. Ke masjid, sarungnya mana sih? Sarung udah nyampe masjid hilang. Kalau udah gede susah, itu tabiat. Tabiat itu susah dirubah, kecuali orang yang mendapatkan inayah dari Allah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat. Makanan tuh ngaruh, keturunan mempengaruhi, gen tuh. Makanan mempengaruhi. Kalau yang kita makan yang positif, yang halal, maka darahnya, terus aliran darahnya masuk ke jantung, hati, jantung itu. Nanti sikapnya bagus. Tapi kalau makanannya makanan yang kagak benar, makanan yang haram, jangan coba-coba. Kul masyita bidzaka ta'mal. Makan sesuka hatimu, tapi ingat kau akan berperilaku sesuai makanan. Orang dulu masih masya Allah, orang dulu ya makanannya hasil nanam sendiri. Kalau orang sekarang kan siapa yang nanam, siapa yang metik. Ben? Yang nanam singkong siapa, yang metikin siapa. Begitu tuh. Jangankan manusianya, hewannya zaman dulu masih beradab. Kucing adab. Kucing dulu sama kucing sekarang beda. Kucing dulu ada motor nggak berani lari, kucing sekarang santai aja, malah nengok kucingnya. Begitu kucing zaman sekarang mah. Ayam kalau pagi dikeluruk, ayam zaman sekarang nggak tahu jam. Begitu, kapan aja keluruk, kapan aja dikokok. Susah, udah berubah. Karena apa? Karena manusianya. Begitu. Jadi makanan juga ngaruh. Makanan itu ngaruh. Apa yang kita makan itu ngaruh kepada perilaku. Yang paling mendasar adalah keturunan, darah soalnya. Coba-coba aja kalau di atasnya ada misalkan ada orang baik, insya Allah ke bawah ada. Atau di atasnya ada orang jahat, ke bawah insya Allah. Kalau nggak dilatih, kalau nggak dididik, bahaya. Karena darah itu lebih kental daripada air. Gitu tuh. Pengaruhnya luar biasa. Pantes Nabi nyuruh tungkahul mar'atu li arba'in ya. Li jamaliha wa nasabiha wa hasabiha wa diniha. Di diniha dulu ya, di diniha agama perhatikan, keturunan perhatikan. Terus paras pun penting juga, begitu. Karena yang bikin betah di rumah kan, gitu ya. Terus hasab, ya. Jadi nasab penting juga nih, keturunan siapa, dari jangan asal-asalan. Teliti dulu, gitu. Tapi di antara kriteria ini yang terpenting adalah agak fadfar bidatid din taribat kira. Cari yang agama. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu ngasih cara memilihnya. Agama dulu apa paras dulu? Imam Ahmad bin Hambal tuh paras dulu. Nanti
Habis itu baru agamanya tanya. Andai agamanya baik, berarti dia menerima karena agama. Andai agamanya nggak baik, dia nolaknya pun karena agama. Coba kalau dibalik. Makanya kita memahami hadis itu harus lewat guru, memahami ilmu syariat lewat guru. Wah, kudu agama dulu. Ya benar nggak salah nggak. Cuma kalau menurut pandangan beliau, paras dulu, nanti baru agama. Andai nolak pun nolaknya karena milih agama, giliran kagak ini ditolak. Alasannya apa? Ayo, katanya nyari agama, giliran parasnya kurang berkenan ke dirinya, gitu. Emang apa? Kumisan. Akhirnya kan nolaknya karena itu, bukan karena agama. Tapi sholatnya rajin, gitu. Nah, jadi tabiat itu ngaruh, keturunan itu ngaruh, gitu ya, mempengaruhi watak. Makanya kalau kita merasa ataupun ada orang menilai ternyata watak kita nggak baik, langsung buru-buru kita upaya buat merubah biar baik, begitu ya. Caranya dekat sama orang-orang yang terdidik, sama orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Termasuk nih, kalau habis makan kita nyuci piring, nyuci perabot, itu akhlak yang bagus. Nggak usah neko-neko, nggak usah muncer-muncer, lihat aja perabotan rumah, sampah beres nggak di rumah. Kalau di rumah itu sampahnya dibuang di tempatnya, terus piring gak ada yang numpuk, itu berarti udah cara ngelihat, cara menilai orang itu rapi enggaknya, mengamalkan ilmu apa kagak. Coba lihat piringnya berantakan, nggak habis makan dicuci, jangan nunggu numpuk, kita habis makan cuci ya, habis makan cuci. Itu udah bagian daripada akhlak yang bagus, itu daripada agama juga. Jangan membiarkan kotoran numpuk di rumah, jangan membiarkan piring kotor numpuk. Habis makan cuci sendiri, cuci, nggak usah nungguin, nggak usah andel-andelan, udah cuci aja, cuci gitu ya. Nggak jatuh kok harga dirinya, ya laki kok nyuci piring, kagak jatuh gitu. Cuci yang bersih, yang rapi, taruh di tempatnya. Oh udah, itu jadi kebiasaan, tanemin kayak gitu, jangan dibiarin. Tuh, itu sampai numpuk seminggu piring, mau makan kagak ada piring, ngamuk akhirnya. Piring kemana, belum cuci gitu. Nah, itu kebiasaan yang baik juga. Itu udah ada gurunya juga, diajarin oleh guru kita. Itu bukan nemu atau bukan dari mana, itu dari guru diajarin. Guru kita diajarin oleh gurunya. Begitu. Wa qala wal jam'u syama'il, dan jamaknya itu syama'il. Mana tadi? Qala fil qamus, berkata oleh Imam Fairuzabadi dalam kitab Al-Qamusul Muhit, asy-syimalu bi kasri syin, asy-syimal at-tab'u, itu tabiat, wal khuluq, dan akhlak. Wal khuluq ya, at-tab'u wal khuluq. Wal jam'u syama'ilu, dan bermula jamaknya itu syama'il. Jamaknya syama'il, mufradnya asy-syimal. Wa qala fi lisanil Arab, dan berkata oleh Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanil Arab, sama kamus juga nih, mufraduha shimalun, adapun mufradnya syama'il itu shimal, bikasri shin, dengan kasar shin, shimal. Qala Jarirun, berkata oleh Imam Jarir bin Atiyah bin Hudzaifah al-Khatfa bin Badar al-Kalabi al-Yarbu'i min Tamimin, ini dari kabilah Tamim. Beliau itu jago syair di masanya, asy'aru ahli asri. Lahir tahun 28 Hijriah dan wafat tahun 110. Lahirnya 28 Hijriah tahun 28, wafat tahun 110 di Yamamah. Wa 'asha umruhu kulluhu yunadilu syu'ara zamani wisajiluhum. Beliau itu hidup usianya semuanya berlomba-lomba dengan para penyair. Jadi beliau pujangga. Jadi lahirnya tahun berapa tadi? 28 Hijriah, wafatnya tahun 110 di Yamamah. Mana syairannya? Dipetik akhirnya doang nih.
Tapi waqad nasaba hadzal bait fi syarhil qamus li 'Abd Yaguth bin Waqqas al-Harithi tab'an li Ibn Barri wa ghairihi wa huwa, ini syairnya nih. Tapi kata Syekh Yusuf An-Nabhani, ini syairnya Imam Jarir. Wa ma laumi akhi min shimaliya. Asal baitnya nih, kamilul baitnya, sempurnanya gini. Alam ta'lama annal malamata naf'uha qalilun wa ma laumi akhi min shimaliya. Apakah kamu tidak tahu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa al-malamata naf'uha galil? Mencela itu manfaatnya sedikit. Kita ngolok-ngolok orang, kita mencela orang, emang ada manfaatnya enggak? Kan kalau kita diolok-olok kemudian kita olok-olok balik kan ada kepuasan, tapi dikit kepuasannya, manfaatnya dikit. Al-malamah wa ma laumi akhi min shimaliya, dan tidaklah mencelaknya aku akan saudaraku min shimaliya, itu daripada perangaiku. Bukan perangaiku, bukan watakku yang mencela saudaraku. Karena mencela itu nggak ada manfaatnya. Bukan hanya sedikit, kagak ada manfaatnya. Orang nyela orang, kita dihina atau dini, kita cela orang yang kita nggak ada manfaatnya sama sekali. Kali puas nggak ada. Menghina orang tuh nggak ada manfaat. Itu mencela orang nggak ada manfaat. Dan bukan kebiasaanku, kata Imam Jarir, bukan kebiasaanku mencela-cela saudaraku. Nah, itu syahidnya tuh, wa ma laumi akhi min shimalia. Shimalia di sini maknanya tadi watak ya, bukan watakku. Nah, itu bukan kebiasaanku yang suka mencela. Wa qala Sakhr akhul Khansa, dan berkata oleh Sakhr bin Amr bin Shirid as-Sulami, beliau ini wafat terbunuh di masa jahiliyah. Akhul Khansa, Khansa ini as-sahabiyah syairah, perempuan, sahabat perempuan ahli syair, namanya Tamadur binti Amr bin Haris bin Shirid ar-Rayahiyah as-Sulamiyah, dari Bani Sulaim, min Qais Ailan min Mudar, beliau dari kabilah Mudar. Sepakat para ulama ajma'u ala annahu lam takun imra'atun ash'ara minha 'ala al-itlaq min ahli Najd. Tidak ada seorang perempuan yang pandai syair secara mutlak daripada ahli Najd. Asyat aktsar umruha fil ahdil jahil. Beliau ini hidup, Khansa ini, perempuan Khansa itu, hidupnya usianya habis di masa jahiliyah, dan beliau mendapati Islam, kemudian masuk Islam. Wafadat ala Rasulullah SAW maqamnya Bani Sulaim. Beliau datang ke Rasulullah SAW beserta kaumnya Bani Sulaim, dari Bani Sulaim, datang dan masuk Islam. Wa kana Rasulullah SAW yastanshiduha wa yu'jibuhu syam. Nabi minta dibacakan syair, coba nyanyikan syair. Akhirnya beliau bacakan syair, Nabi geleng-geleng, luar biasa syairnya. Wa huwa yaqul hiya khans hiya khansa aktsaru sya'ruha wajwaduha rata'u li akhwi Sakhr wa Muawiyah. Apa yang dikatakan oleh Sakhr, penyair, orang Arab tuh dulu jago syair. Itu kalau kita mau orang Betawi jago pantun. Kalau orang Arab syair itu irtijalan, syairnya nggak dipikir dulu, nggak dikonsep, syairnya langsung spontanitas. Orang Arab tuh jago syairnya, jago-jago gitu. Dan syairan itu seperti sihir, bisa menyihir orang, bisa menghipnotis. Jangankan manusia, onta kalau dinyanyikan, kalau dikasih bait syair, itu onta bisa larinya cepat. Makanya orang dulu kalau mau jalan, mau perang, biar semangat, baca syair, naik kendaraan. Makanya sekarang mobil ada musiknya ya. Itu memang dari zaman dulu, bukan karena temuan sekarang, nggak. Emang dari zaman dulu orang kalau berkendara, dia biar semangat, biar kagak ngantuk, ini musik. Cuma bedanya kalau dulu kan makhluk hidup, onta. Jadi di setelin lagu atau kita nyanyiin syair, itu ontanya semangat. Kalau orang kita kan kebo ya. Ya, kalau kita nyanyi di belakang kebonya goyang. Gitu. Tapi kalau orang dulu onta, itu onta saking terpukaunya oleh penyair yang naikin dia. Itu onta lari cepet sampai nggak sadar kalau dia udah mengeluarkan energi dan tenaga yang luar biasa.
hingga pas udah kelar mati ontanya. Jadi syairan itu bisa memanah, bisa memukau, bisa menghipnotis. Orang dulu lagi marah dipuji-puji pakai syairan, reda. Gitu, reda. Dan karena emang syair ini bahasanya luar biasa. Kayak kalau sekarang puisi ya. Orang menganukan puisi itu orang bisa terpanah, bisa terpukau. Gitu ya. Makanya orang dulu jago. Nah, orang kita juga jago, tapi jagonya dangdut. Orang kalau sedang dengerin dangdut goyang aja jempolnya. Jempol kaki kalau nggak jempol tangan. Berarti kan memukau ya. Musik itu bisa memukau, alunan musik. Syair begitu. Beliau katakan Abasyatmi wa fi syarhil qamus Abal Fakhri. Abasyatmi inni qad asabu karimati wa an laisa ihda'ul khana min shimalia. Begitu. Abasyatmi, wahai tukang celak. Dalam di kitab kamus Abal Fakhri, inni qad asabu karimati, sesungguhnya aku, mereka telah mengenai, maksudnya melukai akan karimati. Karimati itu saudaranya Sakhr, maksudnya adalah Muawiyah bin Amr. Mereka telah melukai kesayanganku, maksudnya saudaranya. Jadi kalau di keluarga ada yang tersayang, ada orang yang diperhatikan, itu bahasanya karimah. Ada harta atau hewan yang berharga, itu bahasanya karimah. Makanya Nabi itu ya karimal wajih ya, di mahalul qiyam itu gitu. Karimal walidaini ya. Jadi orang yang tersayang, kesayangan, permata, dua orang tua, dari orang tuanya anaknya yang paling top, atau dari makhluk ini yang paling top, itu karimah bahasanya. Karimat itu kesayangan. Wa an laisa ihda'ul khana min shimalia, dan sesungguhnya keadaan, annahu asalnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya keadaan tidaklah memberikan khana, pengkhianatan ataupun ucapan yang buruk. Khana itu fahishul kalam, tidaklah memberikan ucapan yang buruk, mengolok-olok maksudnya, min shimalia, itu daripada perangaiku. Oh, keren tuh orang kalau bisa nahan dirinya untuk tidak mengolok-olok orang, itu top. Nggak membalas olokan orang, nggak membalas orang ngejelekin kita, itu top. Berarti dia sudah mempunyai jiwa yang stabil, diapain aja nggak ngaruh. Ini nih orang kayak gini yang kita cari nih, orang yang diapain aja ngaruh. Kenapa? Karena at-tabi'atu tasruqut tiba, tabiat itu mencuri, bisa mencuri, artinya tabiat itu bisa berpindah, bisa nular. Kita dekat sama orang soleh, coba aja kita dekat sama orang ahli ibadah, tahu-tahu ke bawah. Ini tungguin lama banget ya, oh sholat mulu, ntar lama-lama malu ikut sholat. Coba aja teman nama yang tukang tahlil, pasti ke bawah. Pulang bawa berkat, kita pasti ke bawah. Tapi jangan ini, bawa sendal, ambil sendal juga kita. Pokoknya tabiat itu mempengaruhi kita berteman sama siapa. Bahkan di dalam salah satu kitab ulama mutaakhirin, kita berdekatan dengan hewan ngaruh tuh watak hewan. Kita dekat sama burung, lantas baik kita bersuara seperti suara burung. Kita dekat sama ayam, apa aja keinginan ayam kita tahu. Apa aja hewan yang kita deketin itu ngaruh wataknya. Apalagi manusia, kita itu ngaruh. Makanya pilih-pilih kita. Oh, deket sama ini yang sekiranya manfaat buat dunia dan akhirat kita, temenin. Yang kagak ada manfaat dengan dunia dan akhirat, mending kita di rumah aja gitu ya. Jangankan manusia, hewan, HP ngaruh.
Coba aja dia nonton ataupun melihat ini, ngaruh tuh apa yang ada di tayangan, apa yang dia scrollin. Jadi apa yang di dekat kita itu berpengaruh. Itu kenapa bisa begitu? Karena ada ta'alluq. Karena ada kayak kita bakar-bakar daging. Namanya apa itu? Dikit lagi nyata ya. Terus kita dekat, kitanya emang nggak kena bara, yang panas tuh bara, api, yang panas itu sate, kitanya di sampingnya doang. Tapi kok ke bawah panas? Kenapa begitu? Karena berdekatan dengan yang panas, maka nimpa kita. Begitu. Kita dekat sama yang dingin, hawanya dingin kita. Sama. Orang kagak punya masalah, dekat sama orang yang bermasalah. Ngapain bang? Diam gitu. Yang tadinya nggak ada masalah, dekat. Saya mau ngomong, belum ngomong udah nangis. Kenapa? Masalahnya pindah. Kalau kita dekat sama orang bahagia, insya Allah ketularan bahagia. Coba aja kalau nggak percaya. Makanya di dalam kitab Ajaibul Makhluqat, terang di kitab Bujerom itu ada, di kitab Bujerom Ajaibul Makhluqat. Kalau orang setiap pagi, orang yang miara monyet tiap pagi, kalau pengen bahagia dia setiap pagi kudu ngeliat monyet. Itu katanya bahagia. Jadi kita nggak tahu. Kalau pengen bahagia, pengen didemenin sama makhluk, katanya miara monyet tiap pagi kita liatin monyet. Begitu tuh, liatin monyet, pasti ketawa. Ya monyet juga ketawa ngeliat kita. Sama-sama ketawa. Begitu. Ada aja ya, ulama. Ada ya ulama begitu. Kalau kita pengen bahagia, dekat sama orang-orang bahagia. Kalau pengen kita nyampe ke Allah dan Rasul, kalau pengen mendapatkan fil sama Allah dan Rasul, dekat sama orang yang punya rasa sama Allah dan Rasul. Maka ke bawah tuh ketularan tuh, begitu tuh ya. Tularan. Coba aja. Bang Haji Nurdin nih, dia nggak tahu Megizet, demen sama orang yang suka Megizet. Udah geleng-geleng kepala aja. Lama-lama nyari kaset Megizet. Tuh gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Tabiat itu mempengaruhi. Waqala akhir, dan berkata yang lain, humu qaumi wa qad ankartu minhum syama'ila budiluha min shimali. Penyair yang lain ngomong begitu. Ini menerangin tentang lafaz syama'il doang. Namanya tasawur. Namanya tasawur. Di tasawur dalam ilmu mantik, tasawur itu idrak lafzi mufrad. Memahami lafaz mufrad itu namanya tasawur. Seperti lafaz itu diterangin. Syahidnya begini maknanya. Humu qaumi wa qad ankartu minhum syama'ila budiluha min shimali. Mereka adalah kaumku. Ada yang bilang ini syairnya Labid. Mereka itu kaumku, kelompokku. Wa qad ankartu minhum, dan aku ingkar dari mereka akan perangai-perangai, akan akhlak-akhlak. Budilu yang mereka diganti akan syama'il tuh min shimalia, daripada perangaiku. Mereka itu emang kelompokku, tapi kok perangainya berubah, berbeda, nggak ngikut aku, padahal mereka satu kelompok sama aku. Begitu maksudnya. Ai angkar tu akhlaqahum, tegasnya aku ingkar akan akhlak mereka. Sumakala fi madatiha aidon, kemudian Ibnu Manzur berkata di dalam madah itu materinya, di dalam kitab Lisanul Arab, madahnya madah lafaz syama'il tuh aidon. Wa shimalu khaliqatur rajul. Shimal itu khaliqatur rajul, kejadiannya seorang laki-laki atau wataknya seorang laki-laki, itu makna shimal. Ai tabi'atu wa sajiyatu. Wa jamuha syama'ilu, dan jamaknya shimal itu syama'il. Wa innaha la hasanatus syama'il. Begitu tuh. Dan sesungguhnya perangai itu sungguh bagusnya perangai. Warajulun karimus syama'il, atau dan sungguhnya itu perempuan itu yang bagus perangainya.
Warajulun karimus syama'il, dan laki-laki yang mulia perangainya, ay fi akhlaqihi wa mukhalatatihi, tegasnya di dalam akhlaknya dan bergaulnya. Syama'il itu jadi ngaruh, kita circle itu ngaruh, kita bergaul sama siapa ngaruh. Makanya di akhir zaman ini kalau kita tidak punya teman yang saleh, tidak punya teman yang bisa nasehatin kita, yang ngarahin kita, yang ngingetin kita, maka cukup banyakin waktu kita menyendiri atau di rumah. Alaikum bimulazamatil buyut, di rumah aja. Kalau nggak mendesak mah gitu. Tapi zaman sekarang mah di rumah juga rusak, yang rusak HP. Alaikum bimulazamatil buyut, begitu ya. Wasukut, diem, jangan banyak komentar. Sekarang kan komentar dikit bermasalah, udah diem aja. Sekarang mah selamat. As-sukutus salamah, diem itu keselamatan. Kalau pengen selamat, udah jangan banyak komentar, gitu ya. Terus ya wal kifayah bil qut, cukup dengan makanan seadanya yang di rumah ada, gitu cukup. Itu yang udah nikmat banget. Di rumah makanan tersedia, udah nggak banyak komentar. Karena kalau bergaul pasti komentar. Komentar awalnya positif, karena banyak bergaul campur terus jadi negatif. Lantas saja ngomongin orang. Awalnya mau ngomongin tahu-tahu menjadi kemana? Awalnya mau ngomongin semangka, taunya jadi es campur. Gitu kan? Beda-beda udah. Makanya biar nyelamatin hati kita, jangan sampai terkontaminasi, banyakin di rumah. Di rumah juga jangan tidur mulu. Tidur mulu rezekinya seret. Gitu ya. Banyakin wirid, baca Quran, baca kitab, ataupun zikir di rumah, atau ngelakuin kegiatan yang di rumah. Nyapu, makanya orang dulu nyapu latar, nyapu halaman, kelayang-kelayang disapuin, itu bisa mendatangkan rezeki. Kalau hidupnya bersih, rapi, itu bisa mendatangkan rezeki. Filosofi orang dulu tuh top. Kalau rapi, maka insya Allah rezekinya pun rapi. Pakaian, rumah yang rapi, gitu ya, yang rapi. Jangan ini mending pakai kancing dingdet, sendal kanan jadi kiri jadi ya gitu ya, agak rapi, yang rapi. Rumah pun sama, yang rapi, bersihin kelayang-kelayang, debu tuh sapuin, itu tuh ya yang rapi. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah, mencintai, menyukai yang indah-indah. Begitu, nggak perlu looks, yang penting rapih. Nggak perlu mewah, yang penting rapih, gitu ya, rapih. Mau masuk rumah, kalau jadi mana-mana cuci kaki dulu. Orang dulu kan gitu, habis main cuci kaki dulu, gitu, cuci kaki, katanya takut dijilatin setan nanti. Padahal mah yang emang penyakit, kotor itu penyakit. Kalau kita mengaca, bercermin dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu tentang keindahan, bahkan perilaku kebiasaannya indah. Apalagi agamanya, perilaku kesehariannya Nabi itu indah. Begitu tuh, cara makannya sehat, cara tidurnya sehat, cara bicaranya, cara bergaul. Nabi itu nggak pernah melukai hati orang lain. Bisa nggak begitu? Nabi itu nggak pernah terpengaruh dan tidak pernah melukai hati orang. Bahkan nanti disebut di kitab ini, ada orang minta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi ngaji sama sahabat, tiba-tiba ada orang minta ngemis. Nabi nggak ada, kebetulan di rumah nggak ada apa-apa. Saking akhlaknya Nabi itu luar biasa. Ama Nabi suruh ngutang di warung, ya udah sono ke pasar, ke warung, ngutang atas nama saya, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang di rumah buat dibagi. Gitu. Kenapa begitu? Karena takut kalau orang tuh sedih, sakit hati, atau dia berprasangka negatif ke Rasulullah, takut dia murtad. Makanya Nabi itu emang udah perangainya begitu, nggak dibuat-buat. Nabi mah emang begitu. Nabi kalau ada apa dikasih. Dulu ada sahabat namanya Makhramah, diriwayatin oleh anaknya Miswar bin Makhramah. Dulu abah saya waktu Rasul lagi bagi-bagi ghanimah, bagi-bagi, dengar katanya Nabi bagi-bagi gamis, bagi-bagi baju.
Apa saya dengar, kok nggak dibagi saya? Datang, ayo ke Rasulullah yuk. Biar dibagi. Akhirnya pas datang, kan segen. Anaknya suruh panggil Nabi biar keluar. Ada bilangin ada abah gitu. Akhirnya Miswar datang, panggil Rasulullah keluar. Kebetulan aneh udah siapin nih. Tadinya mau udah negatif aja, Makramah, kok saya nggak dibagi sih? Kata Nabi, kebetulan aneh udah siapin nih. Aneh udah siapin atuh baju buat ente. Akhirnya senyum ridho, kata Nabi, radhiya Makramah. Makramah senang akhirnya. Nabi nggak pernah ngecewain siapa. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari Nabi sebelum wafat itu mesen. Kata Nabi ke Jabir, nanti kalau datang harta dari Bahrain, aneh kasih sepertiga. Nggak lama Nabi wafat belum dikasih. Pas di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, akhirnya ditanya siapa yang ada urusan nama Nabi, apakah Nabi menjanjikan, apakah ada utang, siapa? Datang cukup Jabir, saya Tuhan, saya Amirul Mukminin. Apa yang dijanji Nabi? Dulu Nabi janji kalau harta dari Bahrain datang, saya mau dibagi sepertiga. Akhirnya dicidugin sepertiga hartanya dikasih. Nabi udah meninggalnya aja ngasih orang. Keren nggak Rasulullah SAW? Udah itu perangai, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diingkari. Masa nggak ada masa Nabi begitu emang. Punya itu nggak perhitungan. Masa bodoh mau dia baik enggak sama kita, udah ngasih Nabi. Kan kita mah kalau ngasih perhitungan, dianya jahat sama kita, dianya aja nggak negor, ngapain dibagi? Kita tuh lebih gede adatnya, kita mau ngasihnya nggak seberapa, sekampung dikasih tahu. Itu tuh saya tuh ngasih, sekampung dikasih tahu, diumumin di masjid. Dipasang status. Nabi ngasih banyak, nggak pernah begini-begitu. Nabi ngasih tuh sama orang yang jahat, kasih Nabi. Itu emang top, luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, kita kan maulidan tuh, fungsinya maulidan selain kita itu mendapat keberkahan, kita meniru dan berharap ketularan akhlaknya Rasul. Bukan maulidan saban tahun, musuhannya pun bertahun-tahun. Maulidan tiap tahun. Setiap acara mauludan dikejar, acara majelis dikejar, tapi musuhan terus, gedeg terus hatinya. Yang disebut-sebut ya Rasulullah nggak gedeg sama umat. Ente, apalagi kita sebagai tokoh agama nggak boleh ada gedeg sama umat Nabi Muhammad, nggak boleh gedeg sama saudara, nggak boleh gedeg sama siapapun. Hilangkan itu. Karena apa? Karena Nabi itu nggak punya sifat itu. Nah, apa fungsinya kita maulidan menceritakan akhlak Rasul sementara kitanya mah jauh dari akhlak Rasul, seperti masak nasi apinya jauh, matang kagak? Ya mau kita bicara tentang Rasul berbusa-busa, kitanya nggak make, nggak niru walaupun berapa persennya, ya gimana? Begitu ya. Apa yang dicari dari maulidan itu? Apa yang dicari dari acara selain kita meniru akhlaknya Rasul? Selain keberkahan adalah meniru apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. وقد استعمل علماء الحديث الشمائل في أخلاق الشريفة صلى الله عليه وسلم على أصلها وفي أوصاف سورته الظاهرة أيضا على سبيل المجاز فاعلم ذلك. Dan telah menggunakan oleh ulama hadis akan lafaz syama'il ini maknanya pada akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ala asli asalnya akhlak. Wa fi awsafi, dan pada makna asalnya akhlak. Makna asal syama'il ini digunakan buat perangainya. Dan pada sifat-sifat surahnya Nabi, rupanya Nabi yang zahir, fisik, rupa fisik, aidon, itu juga syama'il, tapi ala sabilil majaz. Kalau dimaknakan akhlak berarti makna asal. Kalau dimaknakan sifat-sifat dan sifat surahnya Nabi yang zahir, itu maknanya makna majaz. Fa'lam dalik, maka ketahuilah akan demikian, kata Imam Yusuf An-Nabhani. At-tanbihu tsani, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة وظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغاه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضيق للضيف مكرم
محمد جار والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثتي محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا مد النور الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم